Tidak semua pernikahan dimulai dengan cinta. Ada yang dimulai dengan kesepakatan dan berakhir dengan perasaan yang tak pernah direncanakan. Subscribe channel ini karena setiap episode akan membawa kita lebih dekat pada rasa yang tak pernah diminta. Pagi di rumah itu selalu datang tanpa suara. Alia terbangun sebelum alarm berbunyi. Kebiasaan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ia duduk di tepi ranjang, memejamkan mata sejenak, mendengarkan suara rumah yang masih tertidur. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara air dari kamar mandi sebelah. Sunyi yang tenang, namun bukan sunyi yang hangat. Ia bangkit, merapikan tempat tidur dengan gerakan rapi dan hati-hati, seolah takut meninggalkan bekas bahwa ia benar-benar tinggal di sana. Di dapur, Alia membuka kulkas. Isinya cukup lengkap, semua kebutuhan ada, tersusun rapi. Raka memang orang yang teliti. Ia selalu memastikan segalanya berjalan sesuai rencana, termasuk pernikahan ini. Alia menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, telur dadar, dan kopi hitam. Ia tidak tahu bagaimana selera Raka sebenarnya. Ia hanya mengingat percakapan singkat mereka beberapa hari lalu. Kopi tanpa gula, kata Raka waktu itu. Alia tidak bertanya kenapa. Ia hanya mengingat saat Raka turun dari lantai atas, aroma kopi sudah memenuhi ruangan. Ia berhenti sejenak di ambang dapur, menatap punggung Alia yang sedang menuang kopi ke dalam cangkir. Pagi, katanya. Pagi, jawab Alia tanpa menoleh. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada basa-basi, hanya suara sendok yang sesekali menyentuh piring. Namun Raka menyadari satu hal kecil, kopinya tidak terlalu panas, pas seperti yang ia suka. Ia menyesapnya perlahan, tidak berkomentar, tapi pandangannya sempat tertahan di wajah Alia yang terlihat tenang, fokus pada makanannya. Terima kasih, katanya akhirnya. Alia mengangguk kecil. Sama-sama, ucapan sederhana, tapi entah mengapa, terasa berbeda dari sekadar sopan santun. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Alia berangkat lebih pagi, Raka pulang lebih malam. Kadang mereka bertemu sebentar di pagi hari, kadang hanya saling meninggalkan pesan singkat. Aku pulang telat. Baik, tidak ada emoji, tidak ada tambahan kata. Namun perlahan, rumah itu mulai memiliki ritme. Alia tahu rak sepatu Raka selalu ia susun berdasarkan warna. Raka tahu Alia tidak suka suara televisi terlalu keras. Tidak pernah ada pembicaraan tentang itu. Semua terjadi begitu saja. Suatu malam, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Jam dinding baru menunjukkan pukul 8. Lampu ruang tamu menyala, dan Alia duduk di sofa dengan laptop di pangkuannya. Raka berhenti sejenak. Ini pertama kalinya ia melihat Alia benar-benar santai di rumah. Rambutnya diikat seadanya, mengenakan kaos lengan panjang dan celana kain. Tidak berdandan, tidak berpura-pura. Aku kira kamu pulang lebih malam, kata Alia sambil menutup laptop. Pekerjaan selesai lebih cepat, jawab Raka. Ia melepas sepatu, menggantung jas, lalu duduk di sofa yang berseberangan. Jarak mereka masih sama seperti hari pertama. Cukup dekat untuk berbagi ruang, cukup jauh untuk tidak menuntut apapun. Kamu belum makan? Tanya Alia. Belum, aku masak sup. Kalau mau. Raka menatapnya sejenak. Ia tidak tahu kenapa, tapi tawaran itu terdengar tulus, bukan kewajiban, bukan basa-basi. Kalau tidak merepotkan, jawabnya. Alia berdiri. Tidak, kata Alia berlalu untuk menyiapkan apa yang telah ia tawarkan. Makan malam itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Mereka duduk di meja makan, membicarakan hal-hal ringan, tentang cuaca, tentang macet, tentang hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Raka mendapati dirinya tertawa kecil saat Alia bercerita tentang rekan kerjanya yang selalu salah kirim email. Kamu jarang tertawa, kata Raka tanpa sadar. Alia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Aku memang jarang merasa perlu, balasnya. Jawaban itu membuat Raka terdiam lebih lama dari yang ia inginkan. Beberapa hari kemudian, Alia jatuh sakit. Tidak parah, hanya demam dan tubuh yang terasa lemah. Namun Alia tetap memaksa berangkat kerja. Kebiasaan lama. Tidak ingin merepotkan siapapun. Raka baru tahu saat malam tiba dan Alia belum pulang.
Jam menunjukkan hampir 10. Biasanya, jika Alia pulang telat, ia akan mengirim pesan. Malam ini tidak ada apapun. Raka berdiri di dekat jendela, menatap halaman yang basah oleh hujan. Perasaan tidak nyaman merayap pelan. Ia mengambil ponsel, mengetik pesan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, "Kamu di mana?" Pesan itu terkirim. Beberapa menit berlalu sebelum balasan masuk. "Masih di kantor, aku kurang enak badan." Hujan deras. Raka menatap layar lebih lama dari seharusnya. "Aku jemput," tulisnya singkat. Tidak ada jawaban. 10 menit kemudian, Raka sudah di dalam mobil. Alia terkejut saat melihat Raka berdiri di lobi kantor. "Kamu ngapain kesini?" tanyanya. Suara lemah. "Hujan." "Kamu sakit," jawab Raka datar. Alia ingin menolak, ingin mengatakan bahwa ia bisa pulang sendiri, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk berdebat. Di dalam mobil, Alia memejamkan mata. Kepalanya bersandar ke sandaran kursi. Raka menyetir dalam diam, sesekali melirik ke arahnya. "Kamu minum obat?" tanya Raka. "Belum," jawab Alia lemah. Raka tidak menjawab. Saat mereka sampai di rumah, ia langsung mengambil kotak P3K dan segelas air. "Minum ini," katanya, menyodorkan obat demam. Alia menerimanya dengan tangan gemetar. "Terima kasih." Raka mengangguk. Ia berdiri di dekat pintu kamar Alia, ragu sejenak sebelum berkata, "Kalau butuh apa-apa, panggil aku." Alia menatapnya. Untuk pertama kalinya, matanya terlihat benar-benar rapuh. Baik, malam itu, Raka tidak tidur nyenyak. Ia terbangun beberapa kali, mendengarkan suara dari kamar sebelah. Dan setiap kali ia terjaga, satu pikiran yang sama muncul di kepalanya. "Seharusnya aku tidak merasa seperti ini." Keesokan paginya, Alia tidak bangun lebih dulu. Raka yang turun ke dapur mendapati meja makan kosong. Tidak ada kopi, tidak ada sarapan. Entah kenapa, pemandangan itu terasa janggal. Ia mengetuk pintu kamar Alia pelan. "Alia?" panggilnya pelan tak ingin mengejutkan. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan. Alia masih tertidur, wajahnya pucat, keningnya sedikit berkeringat. Raka mendekat, menyentuh keningnya dengan punggung tangan. Masih hangat. Ia mengambil handuk kecil, membasahinya, lalu mengompres dahi Alia. Gerakannya canggung, tidak terbiasa, tapi ia melakukannya dengan hati-hati, seolah Alia adalah sesuatu yang rapuh. Alia terbangun perlahan. "Raka," suaranya serak. "Kamu istirahat saja hari ini," kata Raka. "Aku sudah izin ke kantor kamu." Alia menatapnya dengan mata membesar. "Kamu, nomornya ada di ponselmu," jawab Raka singkat. Alia terdiam. Dadanya terasa hangat dengan cara yang tidak ia pahami. "Terima kasih," katanya pelan. Raka berdiri. "Aku buatkan bubur." Alia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak menikah, senyum itu terasa tulus. Hari itu berlalu dengan tenang. Alia lebih banyak tidur. Raka sesekali masuk, memastikan suhu tubuhnya turun, mengganti kompres, tidak banyak bicara, tidak ada sentuhan berlebih. Namun bagi Alia, kehadiran itu terasa lebih berarti dari kata-kata manis manapun. Sore harinya, demam Alia mulai turun. Ia duduk di ranjang, menatap keluar jendela. Hujan sudah reda, langit berwarna jingga pucat. Raka masuk membawa segelas air hangat. "Kamu sudah lebih baik?" tanyanya. "Sudah," jawab Alia. "Maaf merepotkan," nada suaranya terdengar sungkan. Raka menggelang. "Kamu istriku." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa penekanan, tanpa maksud tersembunyi. Namun Alia menunduk. Dadanya terasa sesak dengan cara yang aneh. "Iya," katanya pelan. Mereka terdiam. Sunyi kembali mengisi ruang. Tapi kali ini, sunyi itu tidak terasa kosong. Raka berdiri di dekat jendela. Alia duduk di ranjang. Jarak mereka tidak berubah, tapi sesuatu di antara mereka bergeser. Malam itu, Alia tidak langsung tidur. Ia memikirkan hari-hari yang baru saja berlalu, tentang bagaimana Raka menjemputnya tanpa diminta, tentang bubur hangat, tentang kompres di dahi. Semua itu tidak termasuk dalam kesepakatan awal mereka. Dan justru itulah yang membuat Alia takut. Di kamar sebelah, Raka menatap langit-langit. Ia mengingat cara Alia tersenyum sore tadi.
Cara matanya menatapnya dengan rasa terima kasih yang dalam. Ia menghela nafas panjang. Mungkin aku sudah melangkah terlalu jauh, pikirnya. Namun ia tidak menyesalinya. Di rumah itu, kenyamanan mulai tumbuh. Bukan karena cinta, bukan karena janji, melainkan karena dua orang yang perlahan berhenti menjaga jarak. Dan mereka tidak tahu, kenyamanan adalah pintu pertama yang paling berbahaya menuju cinta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Semoga kisah Alia dan Raka bisa menemani hatimu malam ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Di Cinta yang Datang Terlambat. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak tertinggal episode selanjutnya.